Lalu bagaimana kondisi terkini di Aceh Tamiang sore hari ini? Kita perbaharui bersama jurnalis Kompas TV, Dipo Nugrahagia. Dipo, dalam ratas kemarin ini ada janji dari pemerintah, dari Menteri SDM dan juga Kepala BNPB bahwa listrik menyala siang ini 100% di Aceh. Kalau di Aceh Tamiang sudah benar-benar menyala semuanya 100%? Ya, pernyataan pemerintah ini akan kita uji malam hari ini, Audrey. Karena tentu kalau kita berbicara terkait dengan listrik, yang paling mudah dibuktikan adalah pada malam hari. Karena berdasarkan keterangan dari sejumlah warga yang juga sudah tim Kompas TV di Aceh Tamiang wawancarai, mereka mengaku belum rumahnya teraliri oleh listrik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kami juga coba untuk mengkonfirmasi secara langsung kepada Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, bahwa dirinya menyebutkan untuk di Aceh Tamiang sendiri baru 90% dari 12 kecamatan wilayah yang kemudian teraliri listrik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kami sudah beberapa hari di sini menyoroti bahwa ada hal yang menarik ketika kami melintasi Kecamatan Karangbaru ataupun tepatnya di area pemerintahan, betul bahwa listrik sudah menyala, itu pun belum seluruhnya. Tetapi ketika keluar dari area pemerintahan, katakanlah seperti di Kecamatan Kuala Simpang, salah satu pusat perekonomian yang ada di Aceh Tamiang, bahkan belum ada lampu yang kemudian menerangi jalan. Hanya lampu-lampu kendaraan yang dapat dikatakan menjadi sumber pencahayaan pada malam hari. Oleh karena itu, untuk menguji pemerintah malam ini, setidaknya juga dengan pernyataan yang sudah disampaikan oleh masyarakat setempat bahwa belum teraliri listrik, tapi kita beri kesempatan lagi bahwa apakah malam hari ini akan teraliri listrik, itu kita akan uji apakah betul sudah ada lampu-lampu yang menyala di jalan, karena Aceh Tamiang ini sebarannya begitu luas dan mayoritas berdasarkan apa yang kami pantau memang, mohon maaf, tetapi belum ada pencahayaan yang dapat dikatakan layak untuk masyarakat bertahan hidup, khususnya di tenda darurat. Meskipun kami akui bahwa untuk posko utama ini sudah lebih jauh terkoordinir, untuk logistik ini nampaknya juga sudah mulai berdatangan dengan cukup masif. Tadi kami juga sempat tanyakan bagaimana proses pendistribusiannya kepada Wakil Bupati Aceh Tamiang melalui kecamatan, kemudian juga nanti dioper ke desa dan barulah didistribusikan kepada masyarakat. Dan berbicara soal yang menarik juga, ada satu hal yang memilukan, Audrey, bahwa di Kecamatan Karangbaru, tepatnya di Desa Tanjung Karang, ada satu nampaknya pekerjaan rumah yang juga harus diselesaikan, entah itu oleh Pemda ataupun pemerintah pusat. Karena ada satu pondok pesantren yang cukup besar ataupun bahkan terbesar di Aceh Tamiang, ini dikepung ataupun diselimuti oleh gelondongan kayu. Tadi kami sudah memantau secara langsung di sana, bahkan memang kondisinya ini kepala sekolah mengaku tidak mampu untuk mengerjakannya sendiri dan berharap bahwa akan ada alat berat yang kemudian nanti dibawa ke sana untuk kembali setidaknya membersihkan kayu-kayu yang kemudian berada di depan Masjid Al-Mukhlisin ataupun Darul Mukhlisin. Dan yang menjadi memilukan adalah bahwa meskipun area yang biasanya digunakan oleh masyarakat untuk beribadah sekarang terkepung kayu, mereka masih bisa bersyukur. Kenapa? Karena ternyata pesantren yang kemudian ada di sana ini menjadi benteng terakhir ketika banjir bandang datang untuk kemudian menghalau agar kayu-kayu tersebut tidak masuk ke perumahan warga. Artinya ini juga harus menjadi perhatian pemerintah untuk kemudian memberikan sedikit banyak bantuan dalam proses pembersihan dari pondok pesantren Darul Mukhlisin. Sekali lagi, Audrey, bahwa kami akui, kami juga sudah cukup banyak melihat ada petugas dari PLN yang kemudian mulai hari ini nampaknya cukup masif untuk memperbaiki aliran listrik, tetapi tentu fakta di lapangan akan kita uji pada malam hari nanti apakah lampu-lampu penerangan setidaknya sudah cukup mampu menerangi kembali Aceh Tamiang. Audrey. Ya, Dipo, ada yang menarik juga. Anda meliput di mana-mana Anda menemukan kayu gelondongan. Tadi di masjid dan pondok pesantren, kemarin itu juga ada di daerah atau kawasan permukiman warga. Banyak juga kayu gelondongan di sana. Nah, apa penelusuran Anda, Dipo, terkait dengan temuan kayu-kayu gelondongan ini? Yang pertama, ada 2 titik untuk di Aceh Tamiang yang nampaknya ini cukup masif kayu gelondongan yang kemudian menghantam satu rumah warga, kedua adalah berkumpul di pondok pesantren. Yang pertama lokasinya ada di
desa Kota Lintang Bawah. Di situ bahkan kayu-kayu gelondongan ini menghancurkan rumah warga dan cukup banyak tentunya mempersulit warga untuk memperoleh bantuan. Begitupun halnya dengan kayu-kayu gelondongan yang ada di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin. Bahkan ada satu desa yang kemudian harus berjuang melewati kayu-kayu tersebut untuk kemudian berjalan keluar dan akhirnya memperoleh bantuan. Tetapi kami mendapatkan informasi bahwa berdasarkan keterangan dari Wakil Bupati Aceh Tamiang, sudah ada alat berat yang kemudian diberfungsikan di situ. Informasi terbaru tadi kami dapatkan sudah dapat menembus desa ataupun kampung yang kemudian ditinggali oleh warga, tetapi tentu ini juga harus kami cross check kembali apakah betul warga sudah tidak lagi kesulitan, karena hal-hal yang kemudian ada di bencana ini betul-betul harus terkoordinir dengan baik, jangan sampai justru informasi-informasi yang kemudian kurang tepat justru malah membebani warga. Artinya nanti akan kami pantau kembali bagaimana situasinya di sini dan untuk memastikan masyarakat Aceh Tamiang tidak sendiri dan juga masyarakat Aceh Tamiang ini dapat bertahan di tengah keterbatasan yang ada. Audrey. Ada beberapa catatan dari laporan Dipo. Yang pertama tadi soal bantuan makanan ini sudah mulai teraliri gitu ya dengan baik. Kemudian juga listrik yang juga nanti akan diuji pada malam hari apakah benar-benar 100% menyala. Dan yang terakhir adalah soal penyelidikan temuan kayu-kayu gelondongan. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia.